Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Ini 1:30. Kita bersama dengan Mas Amin, Kepala Sekolah SMK Yosonegoro Kabupaten Magetan. Mungkin jalan 3 bulan ini menjabat kembali. Ya, Jalan 3 bulan ya. jalan 3 bulan. Dan hari ini tadi permulaan atau awal di HUT. Jadi bukan awal, beberapa waktu lalu sudah ada di mana makam-makam Ya, ya. mungkin bisa, ya betul. Kita awali di Hari sini. tadi kan mungkin dengan yang lain. Selamat siang, Mas Amin. Selamat siang, Pak Gus. 3 bulan sampai Siap. jadi kepala sekolah kembali. Sudah definitif. Dan definitif. Ya. Doa kita bersama. Amin, amin, amin. Karena apa ya? Sesuatu yang diraih dengan keikhlasan, Mas Amin, akan kembali dengan kebaikan. Insyaallah. Sesuatu yang diraih dengan keikhlasan akan kembali pada kebaikan. Ya. Mas Amin, mungkin bisa cerita dong waktu kemarin Mas Amin ikut tes ya. Dan saya tahu daripada dipimpin orang di luar Magetan, Ya. apakah nggak salah orang kita sendiri, kader kita sendiri? Ya. Mungkin bisa dijelaskan kronologisnya, Mas Amin. Ya, memang sepeninggal beliau ya, kita ada kekosongan pimpinan secara otomatis. Kemudian sempat di PLT oleh Pak Eko kan waktu itu. Terus kemudian Pak Eko waktu PLT memang beliau menyatakan pokoknya 1 bulan harus ada kepala sekolah kan gitu. Akhirnya dari yayasan itu menyampaikan kepada teman-teman, silakan untuk ini harus ada yang daftar lah pokoknya intinya seperti itu. Ya nanti juga ada demokrasinya juga ada. Ya. Jadi ada beberapa kawan-kawan juga ikut kompetisi. Berapa itu? Ada 5? Lebih, ada sekitar hampir 10-an lah. Tapi orang Yoso semua? Insya Allah orang Yoso semuanya. Jadi ya semuanya tesnya ya seperti memang ini saya juga sangat terima kasih pada tim dari yayasan ya. Jadi artinya mungkin nanti akan menjadi budaya demokrasi yang sangat baik di Yosonegoro. Bahwa sekarang untuk menjadi KAS itu bukan ditunjuk langsung Demokrasi ya? Demokrasi langsung. Jadi melalui ibaratnya kalau kerennya fit and proper test gitu ya. Tes. Ya memang seperti itu. Jadi nggak tanggung-tanggung. Makanya ini pembelajaran yang sangat luar biasa bagi Yosonegoro, dan terima kasih pada teman-teman yayasan yang di Prakarsari Ibu Suprawoto, ya. Kemudian Pak Wende, Pak Nari, dan juga Pak Eko. Itu sangat terima kasih sekali. Waktu itu tesnya di mana? Yang terakhir aja lah ya, prosesnya nggak usah. Yang terakhir tetap di Yoso kan? Yoso? Iya, di Yoso. Jadi dari yayasan sini juga nggak kaleng-kaleng ya, menggandeng salah satu yang biasa ngetes Pak Nur dari Jombang gitu. Jadi memang betul-betul artinya tidak apa istilahnya ya, tidak ecek-ecek lah gambarnya seperti itu. Angger. Orang ngawur. Iya, betul. Nah, sebelum almarhum meninggal, Pak Amin kan guru biasa ya. Guru biasa otomatis. Tapi sebelum almarhum juga menjadi kepala sekolah, Melaksanakan kepala sekolah. PLT ya. Ini mungkin program Pak Amin yang dulu, yang diteruskan almarhum mungkin 2 tahun ya almarhum. 2 tahun 6 bulan. Nah, hampir 3 tahun ya. Iya. Sekarang kembali ke Pak Amin, bisa dong meneruskan yang dulu atau Pak Amin punya program yang lain? Ya, yang pasti kalau saya akan melanjutkan program yang belum tercapai, karena saya yakin semua program itu pasti berdampak positif. Ya, hal yang baik tentu kita lanjut. Yang sekiranya mungkin kurang ya nanti kita tambahi. Kalau memang tidak memungkinkan ya kita cut program itu. Tapi sejauh ini dari almarhum itu banyak positifnya, sehingga mungkin juga kita lanjut itu. Padahal ini sebentar lagi PPDB lagi. Siap. Ini tantangan lagi nih. Betul, ya. Berkurang atau beludak? Ya ini. Kalau barang saja beludak. Kelebihan. Kalau swasta sebenarnya tidak ada kata kelebihan ya. Tidak ada kelebihan. Nggak ada kata kelebihan sebenarnya. Sesuai aja ya. Ya kita sesuai ya prinsip keluar sekian masuk sekian. Kalau toh lebih nggak banyak gitu aja. Intinya kita juga gini kok. Sesuai target lah. Ya kalau saya prinsip saya gini, Yosonegoro tidak bisa hidup sendiri. Ya. Ini bagi saya. Maka saya tegaskan juga kepada teman-teman SMK swasta yang lain, kita juga memperhatikan mereka. Artinya apa? Mereka juga butuh murid, dan gurunya juga ada yang sertifikasi dan sebagainya kan juga butuh. Jadi kalau saya prinsipnya Yosonegoro berdiri jangan sampai
mematikan sekolah yang lain. Berapa sih pengajar? Ya, so. Kalau seluruhnya sih sama karyawan 108. 108. Iya, guru sekitar 85. Yang sudah pegawai negeri berapa? Pegawai negeri DPK Ya. ada sekitar 10. Hanya 10. Iya, yang lainnya Lainnya gajian yayasan dong. gaji yayasan semuanya. Jadi ada nomor induk yayasan. Ya, nomor induk kepegawaian yayasan. NIP NI, kalau kita NIPY. NIKY. NIKY ya, Nomor induk kepegawaian yayasan. Pak Amin, berapa jumlah siswa sekarang? Kurang lebih sekitar 1.860. Hampir 2.000. Hampir 2.000. Cukup bangunannya? Cukup, Cukup ya. tapi dengan siasat tentu. Dengan guru 100 lebih dan siswa hampir 2.000. Sudah standar untuk bagaimana siswa itu bisa tercukupi pembelajarannya. Kalau sebenarnya sih kalau kita bicara standar itu ukurannya seperti apa? Karena kita juga berpertanyakan. Ukurannya begini, seumpama satu guru bisa menguasai berapa siswa, pokoknya gitu aja. Kalau kita bicara tentang standar yang diusahakan pemerintah, kalau guru misalkan untuk sertifikasi 24 jam. Oh iya. Itu sebenarnya standar yang ideal memang seperti itu. 24 jam. Ya. Cuman kalau kita di swasta, kalau guru cuma dapat 24 jam, mohon maaf yang non PNS ya gajinya kan sesuai dengan ini jumlah jam. Ya kalau kita bicara sebenarnya ya dengan guru jam yang besar, memang faktor kelelahan, keletihan itu ada, tapi mau gimana lagi? Cuman kalau kita nanti hanya kasih 24 jam sesuai standarnya sertifikasi, ya enggak nutut itu. Ya makanya tetap kita maksimalkan, tapi ya kita berharap pada teman-teman bisa ketika menyampaikan materi itu juga jangan terlalu kecapean dan sebagainya, harus memperhatikan itu. Selama ini berapa jurusan sih di Yayasan? Ada 8 jurusan. Yang paling diminati? Selama ini ya kalau yang paling diminati teknik kendaraan ringan otomotif. Ya. Hampir semua suka ya? Hampir semua suka. Terus ini yang membayang ini teknik bisnis sepeda motor. Teknik? Bisnis sepeda motor. Bisnis sepeda motor. Ini masuk? Masuk. Ini mohon doa restunya. Nanti mungkin kemarin rencana sih di akhir Januari. Tapi dari pertimbangan dari Yamaha kayaknya waktunya terlalu mepet. Ini kan kita jadi kelas khusus Yamaha. Teknik bisnis sepeda motor? Ya, kita jalan dengan Yamaha dan alhamdulillah kita dipilih menjadi sekolah kelas khusus Yamaha. Kelas khusus Yamaha. Kelas khusus Kenapa Yamaha. ada bahasa bisnis? Ya kan bukan hanya anak itu bukan hanya sekedar ngotak-ngatik motor. Tapi bagaimana bisa berjualan? Iya, bukan hanya berjualan saja, kan berwirausaha. Wirausaha, ya. Ya, mungkin dengan bengkelnya nanti anak itu kan seperti itu. Jadi kita ajarin untuk juga berwirausaha. Jadi nanti kemarin saya ketemu Mas Victor sama siapa yang satu jangan lupa. Nanti kita upayakan nanti kalau paling cepat nanti habis Lebaran. Jadi kita punya bengkel nanti standar Yamaha. Di Yoso. Sudah disupport dari Yamaha, termasuk spare part-nya, terus settingnya itu dari Yamaha. Pak Amin, dengan kondisi bangunan, kelas, sudah puas belum? Kalau kita bilang puas, nggak ada orang itu puas. Nggak ada puasnya ya? Nggak ada, kita harus terus berinovasi. Iya. Jangan sampai berhenti puas dengan apa yang kita capai ini berarti udah mati kita. Iya. Ya kan harus terus. Obsesi itu harus setinggi langit. Cuman kita harus menyeimbangkan kemampuan kita kan itu loh. Berapa tahun Pak Amin mengabdi di Yoso? Alah, baru 26 tahun. Baru 26 tahun. Belum lama. Belum lama ya? Belum lama. 26 tahun. 26 tahun. Mateng-mateng ya pemudanya itu. Jadi ibaratnya saya tuh tahu persis ya bagaimana walaupun saya tidak ikut mendirikan, tapi mulai Yoso kecil dari siswanya sekitar 500 atau berapa itu belum ada sampai sekarang. Masih ingat waktu di lapangan becek ya? Wah masih. Yang di tengah itu. Masih toh, masih ingat pernah sepak bola di situ. Ya toh. Bagaimana anak-anak Yoso
apa itu penampilannya waktu tahun 98, 99 sampai 2000 sekian itu bagaimana Berarti penampilan. tembok belakang pendek itu masih ingat? Masih tahu saya. Berarti waktu itu aku yang meloncat. Itu kan bengkel TK itu belum ada. Iya. Nah itu biasanya kalau dulu kan saya pernah jadi asisten siswanya Pak Ragil Subadi. Nah itu sering agar kita jaga di pintu belakang, wah anak lari yang sawah dan sebagainya, itu masih ingat. Kejar-kejaran dengan anak-anak itu. Tapi sekarang kan Yoso luar biasa. Alhamdulillah. Itu kan memang proses ya Pak. Iya proses. Diakui atau tidak diakui, ya begitulah zaman. Iya betul. Waktu itu saya Ektanas itu bareng dengan Bojonegoro. Iya, ini masih termasuk generasi pertama ini. Generasi Ya, pertama. kan? Harus apa istilahnya gabung di Iya, filial di sana, Bojonegoro. apa istilah itu. Dan sekarang Yoso luar biasa. Alhamdulillah ini. Ini kesuksesan ini kan tidak terjadi sendiri atau Ya, kepala sekolah sendiri. betul, tidak bisa. Ya, saya selalu sampaikan pada teman-teman, saya tidak bisa kerja sendiri, jadi kerja tim. Maka yang paling penting bagi saya itu bagaimana bisa merangkul teman-teman semuanya dalam hal apapun. Jadi kita kerjasama, ya, karena kuncinya di situ. Apalah artinya seorang kepala sekolah yang pinter, mungkin mohon maaf ya sampai punya gelar dokter, profesor, tapi mungkin dia tidak bisa ya percuma. Yang penting kan kalau saya sebagai kepala sekolah manajemen yang penting. Tapi bukan berarti saya sudah yang terbaik. Nah, saya tetap pengen dari teman-teman juga mengkritik saya, memberi masukan. Bukan hanya dari teman, termasuk dari teman-teman media. Ini yang paling penting juga. Karena besarnya saya salah satunya juga dari media. Ini yang paling penting. Maka kita berusaha dengan teman media juga selalu kerjasama yang baik itulah. Pak Amin, apa yang menjadi cita-cita terbesar Pak Amin? Walaupun kita tahu ya bagaimana perjuangan, mulai jadi staf biasa, guru, macam-macam lah, sampai sekarang 2 kali jadi kepala. Ini yang gini-gini. Apa yang menjadi pemikiran Pak Amin? Mau dibawa kemana ya so nanti? 5 tahun ke depan aja. Ya kalau kita bicara tujuan atau mungkin obsesi saya yang paling tinggi sebenarnya kepengen bagaimana Yoso Negeri bisa go internasional kan itu. Itu ya. Dan bisa menelurkan anak-anak yang luar biasa. Itu tapi tapi saya yakin ini bukan sebuah mimpi. Asalkan kita mau bahu membahu dari mulai teman yang ada di dalam, kemudian stakeholder yang juga yang lainnya. Ini kita tidak menutup kemungkinan kok. Karena saya kemarin juga sempat berkunjung dan saya diklat 1 minggu di SMK Wikrama Bogor. Dan kita alhamdulillah hari ini juga bersama dengan IDS Kejar ID yang dicetuskan oleh ownernya Wikrama itu. Jadi sana sudah go internasional ya. Kita ada sebenarnya yang mungkin bisa kita tiru. Mas Amin, beberapa waktu lalu saya pernah melihat drone pertanian. Di Yoso itu ada nggak jurusan apa namanya Pak? Teknik apa sih? Untuk drone-nya? Iya, umpama kita Yoso bikin drone lah untuk pertanian. Mampu nggak sebenarnya selain otomotif? Kalau di Yoso kan ada jurusan teknik elektro, ada teknik listrik itu bisa. Bisa jadikan satu ya? Bisa itu. Karena melihat mungkin daripada beli drone mahal-mahal, ya mungkin kan gitu. Iya. Ya mungkin ke depan lah bagaimana itu. Saya kembali ke HUT yang ke-33. Apa yang menjadi harapan Pak Amin di HUT yang ke-33 ini? Banyak loh kegiatan hampir 1 minggu lebih. Iya. Dengan luar biasanya anak-anak yang sudah apalagi lulusan Yoso itu sudah jadi AL macam-macam lah gitu. Apa Pak Amin? Ya tentu dengan usia yang ke-33 ini kan kita pengennya nanti ya semakin ke depan semakin maju, semakin berkembang lebih baik lagi, dan yang paling penting saya pengen semakin berprestasi dalam bidang apapun, bukan hanya akademik, termasuk juga non akademik. Dan kembali SDM terutama. Iya, makanya ini bukti bahwa sebenarnya anak Yoso itu mampu. Ya, saya yakin mampu karena makanya kan saya pesan pada teman-teman yang di jurusan kalau ada event-event kompetisi yang diselenggarakan mungkin pihak-pihak non kedinasan gitu, tak minta ikut. Makanya bukti yang kemarin mungkin Pak Agus juga pernah lihat sendiri ketika di
Harmada Joglo ya. Inotek Ada satu anak kita yang Inotek ya itu ya? bukan, Bukan ya? bukan anak kita Taufik Fajar yang beliau mendapatkan ranking 3 di Mechanical Engineering CAD Iya. yang diselenggarakan oleh Kemenaker Jakarta, dan Januari akhir ini kayaknya nanti Taufik Fajar akan dikarantina selama 7 bulan. Di sana. Ya. Oh. Nah, ini mau doa restunya aja. Taufik Fajar itu jurusan apa? Teknik pemesinan. Teknik permesinan. Ya. Ini masa depan ini. Nah, makanya nanti Jelas ini. mudah-mudahan ya mau doa seluruh masyarakat Kabupaten Magetan kalau beliau Taufik nanti lolos dan mampu mewakili Indonesia tingkat ASEAN di Filipina, nanti mungkin akan mengharumkan nama bukan hanya Magetan ya, Indonesia. Jawa Timur juga, Indonesia juga, ini luar biasa. Saya yakin doa seluruh masyarakat Magetan ini yang diaminkan seluruh orang Magetan ini nanti akan terijabah. Enggak, doanya Amerika kembali ke Pakistan. Pak Amin, kegiatan apa nih AUT ini yang ketiga-tiga? Mulai dari Mungkin tidak beda jauh dengan yang kemarin-kemarin. Jadi ada kegiatan voli untuk tingkat SD termasuk futsal. Kemudian untuk yang tingkat SD-nya futsal juga di Gor Ki Mageti nanti. Kita mungkin belum ada yang saya ya mungkin aneh gini Pak Sago ya, karena saya baru 3 bulan. Jadi belum punya gambaran piye-piye nanti. mau kemana sih? Dulu ketika kita PLT, saya ada inovasi-inovasi waktu HUT kan itu. Dan ini nanti mudah-mudahan nanti berikutnya nanti lebih kita kedisiplinan lagi anak-anak kita nanti di berbagai jurusan untuk bisa menemukan yang lebih dari hasil karya-karya mereka. Ya, kalau dulu karena waktu sangat mepet sekali, nah nanti ke depan nanti kan dulu kan pernah Mas Iku juga Bang Liput, kita adakan lomba Inotek tingkat jurusan. Iya, tiap jurusan. Nah, Taruh ada kedua. ya ini 2 periode ini terhenti, nanti ke depan akan kita hidupkan lagi. Kenapa? Itu memberikan satu kesempatan kepada tiap-tiap jurusan, anak-anak yang di jurusan itu untuk mengembangkan diri. Ya tentunya tidak lepas dari bimbingan Bapak Ibu guru yang di jurusan masing-masing. Dan kemarin kita juga gandeng dari mana itu Bapeda, kemudian dari orang luar itu kemarin CV-nya Pak Argo juga ikut menilai. Jadi penilaian sangat independen. Pak Amin sekarang tugasnya bukan tambah ringan, tambah berat. Satu, dengan guru yang segitu banyak juga, 100 lebih. Siswa yang hampir 2000. Ini apa yang menjadi harapan Pak Amin terhadap guru, terhadap anak ke depan? Kita tahu loh, kepala sekolah itu apapun nanti larinya ke jenengan. Itu bertanggung jawab ke jenengan. Ya kita kalau mungkin kepada teman-teman guru hanya mari kita bersama-sama lebih meningkatkan kedisiplinan. Yang hari ini sudah baik, mari kita terus tingkatkan. Kemudian juga kalau ke anak-anak saya itu punya harapan bagaimana anak Yosana itu punya karakter yang baik, itu aja. Karena saya sebagai guru agama sebenarnya kan di Yoso itu jadi kan nukangi kejuran ya alhamdulillah dengan bantuan teman-teman tentu ya itu. Nah harapan kami ini saya selalu sampaikan juga adab lebih tinggi daripada ilmu ini. Adab harus lebih tinggi daripada kalau kita bicara kan karakter. Dan kemarin ketika saya berkunjung ke Panasonic ya. Ke Panasonic. Ke Panasonic, iya. Ya, yang di mana itu? Depok. Yang di Depok itu Pak Wasis itu beliau bilang, saya itu nggak terlalu butuh yang pinter-pinter Pak Amin. Iya. Pinter kalau dia nggak punya karakter percuma. Iya. Saya butuh karakternya aja. Iya. Nanti kalau Mas Pintar didik ini tolong saja 5 bulan 6 bulan sudah bagus itu. Tapi kalau karakter kan harus dari awal. Membentuk karakter itu tidak bisa 1-2 hari. Ini harus dimulai. Ya, kita berusaha. Saya bilang ya saya belum maksimal untuk karakternya. Ya makanya ke depan nanti kita berupayalah. Kadang kita nanti mendatangkan tokoh-tokoh masyarakat dari kalangan agamis, dari para kiai, mungkin ya ustadz yang bisa memberikan motivasi. Termasuk kita juga bersama dengan Kopaska TNI AU untuk kedisiplinannya. Juga kalau penting juga kita mungkin mengundang beberapa
perwakilan dari perusahaan itu dah. Jadi makanya kita kesampingkan Toyota Astra, Daihatsu. Maka kita slogan kita kan berbudaya industri. Berbudaya Ya. industri. Jadi sejak awal memang kita tanamkan jiwa industri, budaya industri di anak-anak kita. Makanya jangan heran teman-teman mungkin kalau masuk Yaso ada jalur hijau dan sebagainya. Itu kan di industri seperti itu. Jadi sejak awal itu pun masih belum maksimal. Kadang-kadang masih anak-anak masih kita ingatkan. Harusnya kan berangkat dari apa itu kesadaran. Kalau saya anak jalur hijau wajib jalur hijau. Nah, itu kan melatih kedisiplinan dari situ. Makanya mungkin tadi teman-teman juga melihat, alhamdulillah kalau dengan Kopaska TNI AU, mudah-mudahan nanti juga lebih intens lagi sehingga nanti anak kita punya disiplin yang tinggi. Hasilnya sudah bisa dilihat kalau anak itu nanti di industri. Karena Nggak pengen tambah bangunan lagi? kalau nambah ya pengen, cuman kan kita harus realistis ya. Kita harus misalkan nambah nanti ditempatkan di mana kan masih bingung juga. Nah makanya kita harus membuka dasarnya dulu toh. Iya. Nanti ya mudah-mudahan nanti doa restunya nanti. Kalau sebenarnya ya pengen nanti kalau bangunan nanti kita samakan, mungkin ada yang lantai 2, yang sebelah timur kan belum itu. Belum ya. Ya, mudah-mudahan nanti ada rezeki bisa diwujudkan. Pasti ada rezeki. Jadi pemirsa, perjalanan Pak Amin 3 tahun, baru 26 tahun aja ya di Yaso. Ya baru 26 tahun. 26 tahun. Bagaimana dia perjuangan dia menjadi kepala sekolah yang dulu? Jangan lupa loh ya, saya juga penjual nasi pecel. Ini kalau pagi dia di Tawang ya? Iya, di Depan Jalan SD. Irian. Jalan Irian ya? Datang, nasi pecelnya Pak Amin. Gak apa-apa, dia pagi jam 3 sudah pulang kok. Di sayur kok, di tapal, tempe. Ya kadang ada yang nanya, Pak Amin ini kepolo kok tadi bakul sego pecel gitu. Lu apa salah kepolo pakai sego pecel? Apa nih kepolo gaya? Nah iya, saya tidak akan merubah apa yang selama ini saya lakukan. Aku takutku mobil nanti ditulisi nasi pecel. Bisa jadi. Bisa jadi. Buka burine kan gitu. Iya. Itu bisa aja. Ya itu memang kami sendiri kalau saya kan jarene Yaso kan sekolah berwirausaha, saya beri contoh ini. Ya, jadi dan saya sering ketemu anak-anak Yaso itu. Dan saya ini yang berwirausaha maksud saya. Kadang mohon maaf nih ya, bukan mengecilkan para alumni yang sudah keluar dari Yaso. Sering ketemu anak-anak. Ya kadang ada yang menjual sayur keliling itu ya, etek. Saya itu malah acung jempol. Timbane nganggur lontang-lantung, mingantung jaluk duit mboke. Tapi ada nggak pensiunan biasanya jadi preman? Insya Allah nggak ada. Insya Allah nggak ada. Saya sering ketemu. Bahkan ada sebagian yang malu-malu menyapa saya. Padahal Yaso. Iya. Tapi kadang-kadang malah tak parani. Iki wajahmu kok cah Yaso dari aku. Saya itu biasanya nek nama lupa, tapi nek wajah itu kadang masih terngiang-ngiang. Iki enak, iki kita ambune cah Yaso ya. Modelnya gitu. Modelnya kita ya. Tapi bagi mereka yang mungkin melihat loh, Pak Amin kok yo nang pasar. Nah, Parani, siapa loh, Pak Guru, ini. Mulane wong pasar sayur itu nek nyapa saya itu Pak Guru. Kondangi Pak Guru. Mbok bakul kambil, bakul tempe, bakul sayur kuwi Pak Guru. Oke, saya ini Pak Kepala Sekolah. Tapi bukan Pak Kepala Sekolah nyeluk ya, tapi Pak Guru. Jabatan itu tidak menjamin ya Pak ya? Enggak, artinya ya kita itu kan ya amanah saja lah. Dan saya kan gini, itu enggak lama. Ya paling 4 tahun 1 periode. Ya, ini itu, sampai pensiun toh? Kalau ya enggak tahu lah. Tapi yang penting jalani ya Pak ya? Jalani aja jalani, dulu. dinikmati. Ya. Yang jelas semua yang dilakukan guru atau yayasan semua untuk anak-anak didik. Kalau yang pasti itu kan, kalau yang di rumah kan juara nasi pecelnya itu tuh. Iya. Kan Pasti itu. modal untuk pensiun kan gitu ya. Sudah jelas kan pangsa pasarnya. Oh pasti, insya Allah dan Itu alhamdulillah. sama istri ya sebenarnya? Iya sama istri. Ya sementing prinsipnya itu kan istri itu jangan sampai nggak pegang duit itu. Iya. Ya berarti teman-teman Yaso yang kalau mau borong nasi pecel Jalan Irian pagi. Pagi. Itu pasti ada. Insya Allah. Ya. Sampai jam berapa pagi? Paling 7:30 udah selesai.
habis. Jam 6 sampai tengah 8. Jam 5 saya. Jam 5 ya. Jadi aktif saya sehari-hari. Nah, yang di depan. Jam 2, setengah 3 saya ke pasar. Setelah itu nyampe saya masak telo. Masak telo. Buat lento. Oh, lento ya. Itu kalau teman-teman itu merasakan itu lento buatan saya. Oh. Sing ngremeti tanganku ki. Iya, rasanya Iya, rasane nek tak dungani ya. ya adungan itu lento iki. Terus itu adzan subuh, saya ke masjid, tugas ngimami subuh. Habis subuh sudah langsung standby di tempat jualan. Itu sudah berapa tahun? Saya mulai corona. 2018. 1920. Mulai corona ya? Iya. Sebelumnya enggak? Sebelumnya ada warung sayur. Di rumah. Kan rumah yang tak pakai sekarang ini, dulu kan warung sayur. Depannya ada meja itu ya? Iya. Ada kios. Iya dulu itu. Itu di situ kan? Akhirnya tak. Itu ya? Kalau itu lain lagi. Itu lain lagi. Lain lagi. Dan depan pintu siapa? Itu dulu pernah dipakai untuk jualan nyonya. Tapi karena buka dua itu ya wirawiri kesel akhirnya aja. tutup aja lah segini iki. Terus kita fokus di nasi pecel. Oke, pemirsa, bincang kita dengan Mas Amin. Sebenarnya sudah lama saya pengen ngobrol. Saya tak nang Bogor. Saya tak nang Jakarta. Yo wis sekarang pas WA bisa, dan kebetulan hari ini mungkin hari yang ketiga perjalanan AUT ya. Baru pertama. Kemarin nyekar itu berarti nggak usah dihitung. Oh, nggak usah dihitung. Hari pertama untuk AUT dan sampai Sabtu. Iya, sampai Dan Sabtu. Sabtu itu nanti ada grup apa itu yang? Itu kan nanti rangkaiannya hari Sabtu itu ada paginya gerak jalan. Oh, pagi gerak jalan. Ya, gerak jalan nanti kita lain daripada yang lain. Kalau dulu kan dari Yoso, kita enggak, nanti start finish di Gor. Oh gitu ya. Kita sudah minta izin kepada pihak polisian. Jadi pemirsa yang tidak bisa hadir bisa lihat di channelnya Yoso ya. Iya ya. Yoso atau apa itu channelnya? Kalian cek aja di Google. Yoso Negoro pasti muncul ada channelnya. Ada di live streaming sama teman-teman jurnalis Yoso Negoro. Semoga Yoso Negoro ke depan bisa menjadi sekolah rujukan, sekolah yang luar biasa, bisa menelurkan siswa-siswinya menjadi orang yang hebat untuk Magetan dan Indonesia. Amin, amin, amin. Pak Amin, terima kasih. Mungkin pesan terakhir sebelum closing buat teman-teman guru dan siswa. Baik, kalau pada teman-teman tadi seperti kita sampaikan ya, mari bersama-sama kita tingkatkan kedisiplinan kita, tepat waktu, kemudian juga untuk teman-teman guru jangan lelah untuk selalu belajar. Belajar dan belajar ya. Karena apalagi era sekarang ini kan ilmu itu selalu berkembang, apalagi teknologi sangat cepat sekali. Ya mudah-mudahan teman-teman nanti di gaptek ya. Karena apalagi sekarang sudah era digital seperti itu. Kemudian juga yang lebih penting lagi, mari anak-anak Yoso itu kita kasih seperti anak kita sendiri. Jadi kalau itu sudah kita anggap sebagai anak sendiri, itu lain ketika kita nanti menunjukkan materi, pelajaran itu tetap lain rasanya. Jadi anggap itu anak kita sendiri. Ya. Ya itu kan juga tugas kita bukan hanya sebagai guru tapi juga orang tua ketika di sekolahan. Kemudian pada anak-anakku, ya, siswa-siswa Yoso Magetan, tetap kalian juga harus selalu belajar dan belajar. Gitu ya, belajar dan belajar. Apalagi belajar dan belajar, guru harus jangan gaptek. Ya seperti itu. Terus kemudian ilmu itu tidak hanya didapat di sekolah saja. Maka apalagi sekarang banyak media. Saya berharap teman-teman anak-anak sekalian nanti juga mempelajari sesuatu yang ada di luar lewat YouTube, lewat media online yang lainnya. Karena di situ banyak teknologi selalu berkembang terus. Dan ini juga dari pihak sekolah pun memfasilitasi untuk itu seperti layanan wifi dan sebagainya. Cuman jangan sampai disalahgunakan ya, dipakai untuk hal yang positif, dan kedepannya nanti tentu kita juga siap untuk menjemput era teknologi baru. Digitalisasi. Ya, termasuk untuk teknologi motor, kita sudah ada konversi motor listrik. Monggo. Ya? Mungkin masyarakat Magetan yang ingin mengkonversi. Si motor yang bensin ganti listrik. Nah, bisa. Ada itu. biayanya tapi tak nyari. Iya. Langsung ke bagian TBSM nanti ada. Karena kita sudah insya Allah dapat lisensi ya dari MMP. Kemarin pernah. Iya. Terus kita juga pengen sih kedepannya nanti kita sudah komunikasi, pengen buka dealer motor listrik. Di
di Yosono. Ya, insya Allah doa restunya aja. Jalur satu-satunya Kita motor bisa listrik. sama juga dengan SMK Mitra Bogor. Ya, Jadi ya, masyarakat Magetan tunggu masih dalam tahap ini ya, tapi belum ini masih dalam tahap negosiasi. tapi harus bisa. Ya mudah-mudahan lah. Kita tunggu hasilnya Pak Amin. Ya. Dealer motor listrik. Ya Yosono bagian Goro. inovasi lah itu. Inovasi. Ya nggak apa-apa. Karena ke depan kan itu nanti, tapi seperti kita bilang, ya mungkin 5-10 tahun ke depan orang akan berubah semuanya jadi ke motor listrik. Betul. Wis itu enggak bisa Diganggu gugat. Udah. dulu ini aja lah ketika dari motor gigi ke motor matic, apa komen masyarakat dulu ya? Nah, Sekarang bagaimana? Ya mungkin sekarang menjadi sesuatu yang sangat wah, baterai ini dan sebagainya, yaitu mungkin memang belum memahami 100% aja, tapi saya yakin lama-kelamaan nanti akan beradaptasi dengan itu. keadaan Ya, itu. globalisasi. Dan saya rasa itu prospeknya cukup luar biasa dari ke depan. Gitu. Oke. Makasih Pak Amin. Siap. Semoga ini tidak hanya sekali kita ngobrol, Ya. tapi mungkin ke depan ngobrol lagi lah tentang apa saja yang ada Yosono. Ya, ya. Dan saya yakin Pak Amin mampu untuk memimpin Yosono. Doa restunya aja lah pokoknya. Semoga Doakan. bincang kita bisa menambah wawasan Amin, amin. bahwa Ya, Yosono itu luar biasa. ya. Terima kasih. Makasih Pak Agus Selamat siang. dan teman-teman. Kami akhiri bincang kita bersama Mas Amin. Semoga tayangan ini bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.